Oke, selamat sore teman-teman ya. Oke, di kesempatan ini saya mungkin bersih ya tempatnya. Sedikit mau membagi ilmu aja tentang seputaran pengoperasian dan perawatan manitau aja ya. Oke, kita lihat dulu mulai dari komponennya ya. Jadi yang awal itu pastinya kita mengelilingi unit ya. Mengelilingi unit, kita mulai kebersihan unit ya, kebersihan unitnya, kemudian baut-baut rodanya ya, semua termasuk tekanan anginnya, karena ini yang menentukan pengangkatan kita nanti ya. Dia bertumpu hanya pada roda nantinya ya. Apalagi saat beban yang dibawa berjalan. Oke, kemudian di sini ada stand jack ya, ada stand jack yang ini ya. Nah, ini adalah stand jacknya, dia digerakkan sama hidrolik. Kemudian di sini dia ada forknya yang perlu pengecekan kita ya, jangan sampai ada keretakan di fork ini. Bila ada keretakan beresiko nanti ya pengangkatannya mungkin jatuh menimpa rekan kerjanya nanti. Kemudian pin-pin ya, pin-pin fork ya, pastikan pelumasannya ya. Kalau ini batasan untuk forknya ya, biar fork ini bisa di-adjust yang ini ya, mengecil atau membesar ya. Ini locknya ini, jadi locknya harus masuk seperti begitu ya. Kalau begini masih gantung ya. Nah, dia harus masuk sampai mentok ke bawah baru. Oke. Itu membatasi forknya agar tidak ke kiri ke kanan ya. Ya, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, itu locknya. Oke, pelumasannya bagus. Kemudian di sini ada chain nih, ada rantai ini untuk teleskopiknya. Ini teleskopik ini ya, bom teleskopik. Dia ada 1, 2, 3, ada tiga tingkat teleskopiknya. Panjangnya ini 14 meter 1840. 18 meter dia total panjang keseluruhannya ya. Oke, kita lakukan pengecekan di situ. Kondisinya ya itu diferensial ada di dalam atau gardan itu ya. Ada suspensi juga di sini. Ya, ini terminal bracing ini. Oke. Kemudian di sini ada final drive. Ya, tire juga dicek juga ya. Sini tangki fuel ya. Ada fuel di situ. Kemudian sama juga roda. Nah, untuk cover engine nanti kita lihat ya. Cover engine bisa kita buka nanti, tapi dari dalam sana ya. Kemudian muffler itu hidrolik ya. Hidrolik. Ya, lampu-lampunya dicek, kemudian ada pintu yang masih ada. Nah, di sini ada diferensial juga ya. Diferensial sama road steering, ada road steeringnya. Dia road steering ini ada depan sama belakang, itu bisa digerakkan semua ya. Untuk tipe Manitau 1840 ini bisa bergerak semua ya. Tergantung settingan kita yang ada di dalam kabin nanti ya. Nanti saya tunjukkan. Oke, ini road steering. Kemudian greasingnya ya, pelumasannya. Diferensial karena ya bisa dilihat sendiri model steeringnya seperti itu ya. Road steering. Dia ada berupa T-rod itu ya. Nah, ini sepertinya sudah aduh, sulit ya kelihatan ya, kurang terang ya. Itu T-rodnya ya, sudah robek karetnya, waktunya dilakukan penggantian ini ya. Oke, kalau untuk ini oli hidrolik ya, gelas duga untuk oli hidroliknya. Oke. Untuk melakukan pengecekan di ruang kabin, di sini ada tombolnya, tinggal ditarik ya. Ditarik, dia akan terbuka pintu sebelah. Sama-sama kita lihat. Ya. Ya, jadi ini tipenya ya, 1840 18 meter dengan SWL 4 ton dia. Oke, di ruang engine ya saya tunjukkan di sini ada kolan. Kemudian ini dipstick pengecekan oli engine, di bawah ada filter. Kemudian di sini dia sudah tidak menggunakan fumble untuk memutar kipas ya, tapi menggunakan motor ya, motor hidrolik. Jadi kipasnya diputar sama motor hidrolik ya.
Oke, di situ ada water separator. Kalau kiranya kotor mungkin bisa di drain, dibuka ya. Kemudian di sini ada alternator atau dinamo AC ya. Dia diputar menggunakan pulley pumble ya. Jadi kekencangan pumble-nya dicek, ada di sini. Ya, di sini pumble-nya ditekan bisa. Kemudian di situ ada turbo charger ya, dicek kebocorannya bila. Kemudian kerapatan karet ini juga ya ke air cleaner. Nah, di situ free cleaner ya, tempat penyaringan awal. Di sini air cleanernya ya masuk ke dalamnya. Jadi kerapatan karetnya ini dipastikan nanti teman-teman ya. Oke. Kemudian di situ ada box sikringnya. Pastinya tidak ada yang terbuka, tidak ada yang mudah masuk air ya, karena ini rawan korslet juga bila masuk air ya. Kebocoran radiator tidak ada, air aman semua ya. Kemudian di sini ada intercooler, pendingin udara ya. Oke, kira-kira begitu ruang kabin untuk P2H sementaranya. Ya, ya saya lupa itu lagi di bawah itu ada akumulator juga, kemudian ada propeller shaft. Ya, bisa dilihat aja nanti ya, kalau ada, jangan sampai ada baut-baut yang kendor. Untuk propeller shaft di cross jointnya dia untuk memutar gardannya. Oke, kalau untuk pengecekan oli transmisi untuk manitau ini harus diangkat dulu bomnya ini ya. Kita angkat, kemudian ada di sisi bagian bawahnya nanti ada cover yang dibuka di bawah situ ya, di bawah pas bawah bom ini ya. Nah, itu kita buka, nanti di situ ada pengecekan oli hidroliknya, bisa kita ketahui ya. Maaf, bukan oli hidrolik tapi apa namanya, transmisi ya, bisa kita lihat di situ. Oke ya teman-teman, kira-kira demikian dulu ini untuk tipe MTX 1840 nya manitaunya. Itu juga propeller shaft di belakangnya, ada parking brake juga nempel di situ, bisa dilihat. Oke, kita lanjut lagi di bagian dalam kabin ya teman-teman. Oke teman-teman, ya, penampakan dalam kabin untuk Manitau MTX 1840 kira-kira seperti begini ya. Oke, ini ada instrumen panel di sini ya, bisa dilihat ada RPM ya. Kemudian coba saya on ya biar kelihatan. Oke. Bisa kita lihat di sini ada kestabilan ya, lampu kestabilan saat teleskopik diangkat bomnya. Jadi dia akan alarm akan berbunyi juga kalau ini nyala ya. Kemudian ini gravitating ya, untuk mencegah terjadinya penjungkitan saat melakukan pengangkatan. Mungkin kemiringan bom sama panjang tidak sesuai, radiusnya tidak sesuai. Ini akan memberikan peringatan. Di sini ada tombol gravitatingnya itu ya. Ya, jadi ini kita tekan aja untuk mencegah jangan sampai jungkit ya, jangan sampai terbalik. Kemudian di sini ada, jadi ini sifatnya seperti pengaman aja ya. Kemudian di sini ada tombol parking brake ya. Kemudian ini tombol tes untuk tes instrumen panelnya. Yang lain ini adalah lampu, ini kursor untuk layar ya, tombol balik, tombol menu pilihannya. Jadi di sini kita bisa setting layar-layar. Oke. Kalau untuk instrumen panel membacanya mungkin teman-teman bisa lihat video sebelumnya saya tentang instrumen panel. Jadi di sini saya tambahkan yang khusus untuk di Manitau aja. Kemudian di sini ada indikator kelurusan tire ya. Kita gunakan ini saat akan mengganti mode steeringnya. Mode steering ada di belakang sini ya. Ya, mode steering ya, jadi ada 3 setelan ya, mode steeringnya mulai dari sejajar ya, sama-sama roda. Kemudian roda depan aja yang bisa digerakkan, kemudian ini yang berlawanan ya, model kepiting atau kerap ya. Ini kerap, kemudian depan, kemudian ini yang berlawanan ya. Oke.
itu. Kemudian ini lampu hazard ya, lebihnya mungkin sama ya, rating sama lampu-lampu ada di sebelah kiri kanan ya, wiper. Kemudian di sini ada tombol AC ya, air conditioner. Oke, tetap ini steering ya. Kemudian di bawah ini hanya ada pedal gas ya, deselerator sama brake atau inching juga ini ya bisa. Kemudian di sini ini kendali hidrolik ya, kendali hidrolik. Ini naik dan turun ya, naik dan turun ini ya. Kemudian untuk mengeluarkan teleskopiknya ya ditekan ini ya, dia akan keluar, putar ke depan dia ke depan, tarik ke belakang dia akan ke belakang. Kemudian di sini ada handle untuk jacknya. Biasa kalau di keren itu yang tenarnya outrigger, kalau dia ini sisi depannya aja ya. Oke, untuk jacknya jadi bisa distabilkan pakai ini ya, manual. Kita melihat ini water passnya ada di sini ya, untuk tingkat kemiringannya ya, jadi bisa diatur di handle ini ya. Kemudian ini adalah transmisi, handle transmisi. Bisa kita lihat ini ada pentolan ya, jadi ini adalah klat ya, atau inching bisa juga bilang gitu ya. Kalau ini tadi yang di bawah di sebelahnya deselerator gas itu brake ya, kalau ini adalah klatnya untuk atau inching. Dipencet dulu ya, fungsinya seperti klat ya, pencet dulu baru kita masukkan gear yang mana kita inginkan ya. Jadi ada pilihan gear 1 sampai 4 ini kecepatannya. Oke, kemudian di sini ada keterangan load chart ya. Load chart ya teman-teman, sebelum mengoperasikan ini pastikan mengetahui dulu cara membaca load chart ya, unitnya. Load chart itu adalah petunjuk pengangkatan. Tiap-tiap unit itu berbeda itu petunjuk pengangkatannya ya, berapa kapasitas pengangkatannya kita. Kemudian manitahu ini ada berapa ya perangkatnya bisa digunakan. Contohnya kita lihat di sini seperti fork, ada menggunakan jeep juga, ada menggunakan penjepit ya seperti bucket ya, ada juga menggunakan fork penjepit ya, jepit fork ini ya. Kemudian ini yang sama dengan model forklift ya. Kalau untuk yang ini kita menggunakan mode di sini ya, kita setting mode di sini biar bisa digunakan fork di depan dengan membuka, ada 2 biji hose hidrolik di depan sana untuk menyambungkan forknya ini kalau menggunakan fork. Oke, tidak saya review terlalu panjang di sini. Kira-kira seperti itu untuk manitaunya. Ya, teman-teman kiranya membutuhkan ya, mungkin sedikit bisa bermanfaat. Sedikit saya jelaskan untuk tombol graviting ini kita gunakan ya, yang ini ya, tombol graviting kita gunakan saat memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi tidak harus kita operasikan ya dengan menggunakan graviting ini, jangan Pak ya. Jadi acuan operator itu adalah lampu longitudinal di sini untuk kestabilan. Nanti kita coba, oke ya. Kemudian untuk manitau ini ya, sebelum pintu ditutup rapat ya, dia tidak bisa dihidupkan ya. Saya kasih contoh. Nah, ini posisi start ya, tidak bisa kita hidupkan karena pintu masih terbuka ya. Oke teman-teman, itu kira-kira untuk review sementara ya di dalam kabin manitau. Oke, kita tes untuk ini yang saya katakan longitudinal itu ya. Oh iya, hidroliknya dulu ya. Ini untuk handle hidrolik ya, kita disuruh menaikkan RPM ya.
dia minta menaikkan RPM. Nah, jadi Manitau ini sudah lumayan canggih sekali ya. Jadi kalau mau ngangkat cukup hanya tinggal diangkat aja ya. Ya, dia akan bergerak. Kemudian bila turun dia akan turun. Ya, bergerak turun. Oke. Kita tarik naik dia akan bergerak naik. Ya, ini handle hidroliknya. Oke. Nah, kemudian bagaimana Bang untuk mengeluarkan teleskopik? Teleskopik ada putaran ini ya, Bang. Cukup ditekan ke depan, ya. Nah, dia akan keluar. Ah, ini yang saya katakan longitudinal. Alarm akan berbunyi. Yang pertama ya. Nah, menandakan ketidakstabilan kita. Ya, sudah ada alarm peringatan ya longitudinalnya. Bagaimana kalau lagi memasukkan enggak? Ya, tinggal diputar ke belakang lagi ya. Nah, dia akan bergerak. Sampai dengan rapat. Oke, menurunkan, tinggal diturunkan, dinaikkan, tinggal dinaikkan ya. Nah, kemudian tadi yang saya katakan oli transmisi, kita dapat cek ya di bawah situ ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Ada baut berapa biji, 4 biji, 5 biji ya di cover itu. Tinggal dibuka ini cover yang di bawah ini ya, di bawah bom tadinya. Ini bomnya ya, yang ada tulisan Manitau itu bom ya. Di bawah bom itu ada cover ya. Nah, nanti bisa dilihat ya, oli transmisi ada di situ ya. Oke, kalau untuk indikator kelurusan roda ya bisa dilihat ini ya. Saya putar steeringnya, nah, dia akan mati menandakan bahwa roda sudah tidak sejajar. Kita putar lagi sampai dengan dapatkan ini sejajar. Nah, kalau yang ini menandakan roda belakang saja yang sejajar. Nah, ini roda depan aja yang sejajar. Nah, kalau begini kedua-duanya sudah sejajar. Baru kita memindahkan mode steering yang kita inginkan. Ya, jadi teman-teman jangan memindahkan mode steering sebelum lampu kelurusan roda aktif ya. Jadi pastikan dulu rodanya lurus dengan tanda hidup kelurusan steering, baru kita memindah mode steering. Oke, kemudian ini tombol parking brake. Nanti sebelum melepas brake kita harus menekan brake dulu ya, baru menekan parking brake. Kemudian di sini ada tombol ya. Ke depan ini untuk menggerakkan maju. Kemudian ya ke belakang ini netral, untuk ke belakang ya ditekan ke belakang, dia akan bergerak ya, lampu akan menunjukkan kita bergerak mundur. Netral dia akan mati, kemudian bila kita tekan ke depan dia menuju ke arah bagian depannya, lampu depannya akan aktif. Oke teman-teman, saya rasa cukup penjelasan saya di Manitau ini ya. Oh, sedikit lagi ya teman-teman, saya informasikan ya, untuk Manitau ya, di pintu ya bisa kita lihat ya, di pintu ada sensor juga, ini ada switch ya. Kalau ini kadang bermasalah ya teman-teman, unit tidak akan mau dihidupkan, tidak bisa dihidupkan ya kalau itu bermasalah ya. Dalam arti dia membaca pintu kita masih terbuka, atau terkadang parking brake juga tidak bisa dirilis meskipun engine hidup ya. Lihat parking brake ngelock ya, banyak kasus begitu teman-teman yang menanyakan Manitau tidak bisa dilepas padahal unit sudah hidup ya. Yang sumbernya ada di switch pintu itu ya, yang ada 2 biji pentolan ya, itu yang bermasalah. Kemudian kalau tombol merah ini hanya emergency stop ya, keadaan-keadaan emergency kita bisa matikan dari situ ya. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu mungkin penyampaian saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, saya jelaskan sedikit ya tentang kontrol untuk ini ya, penggunaan hidroliknya ya. Nah, kalau yang handle hidrolik ini handle utama ya untuk alat kerjanya
Ya, kita naikkan, dia akan naik ya. Nah, kemudian bila kita dorong keluar, dia akan til ya untuk buka, dan ini til untuk menutup ya. Oke, kemudian kita tekan turun, dia akan turun ya. Ya, akan turun. Oke, jadi naik ya dan turun ke depan, kemudian til kiri dan kanan ya, buka dan tutup. Ini untuk teleskopik ya. Ya, teleskopiknya seperti itu ya. Semakin panjang kita majukan teleskopik, ini alarm untuk longitudinalnya akan aktif ya. Nah, itu menandakan kestabilan untuk kewaspadaan. Sebenarnya ini adalah safety untuk pengoperasian operator ya, supaya operator lebih hati-hati dalam mengoperasikannya. Oke, kalau ini fungsinya untuk ya menstabilkan yang ada di sini. Ini water pass ya. Jadi dia bisa memiring kiri, dimiring kanan. Contohnya saat melakukan pengangkatan di medan yang tidak rata ya, medan yang miring, kita stabilkan unitnya menggunakan ini ya. Oke ya teman-teman, bisa dipahami. Sudah yang kedua kalinya saya ulangi, harapannya bisa dipahami ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan saya untuk unit Manitao ini ya. Semoga bermanfaat, berguna untuk teman-teman yang kiranya masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Mungkin bisa diisi di kolom komentar nanti ya. Insya Allah akan saya bahas nanti semampu saya. Kemudian teman-teman, bila ada teman-teman yang mau menambahkan, mungkin ada kekeliruan atau ada yang kurang dari P2H dan pengoperasian yang saya jelaskan, mungkin bisa ditambahkan ya, bisa dicukupin. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Jika bermanfaat video ini, saya mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe ya, di komen jika ada yang tidak dipahami. Insya Allah saya akan kita akan bahas bersama di komentar ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.